Cina takut Pascal Struijk, jadi amunisi tambahan timnas Indonesia jelang lawan timnas Cina. Cina ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas China. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini, dia merumput bersama klub Inggris, Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kala Leeds United berlaga. Kala itu, Pascal Struijk memang tak memperkuat timnya karena cedera. Tak sekadar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan berbincang. Potret yang tersebar di media sosial ini semakin membuat isu Pascal Struijk bakal segera dinaturalisasi menjadi WNI kencang berembus. Media Cina pun turut soroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui skuad Garuda masih melakoni 2 laga lagi di grup C. Mereka akan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Bagi Cina sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini, Cina terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dengan 9 poin. Untuk jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Cina perlu finish di 4 besar. Diketahui, tim peringkat 1 dan 2 lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 bakal lanjutkan perjalanan ke babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang, dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Tulis 163, dikutip Kamis, 1 Mei 2025. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada Juni tahun ini, ia akan dapat mengenakan kostum timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang. Lanjutnya, jika Struijk berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim Cina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Cina butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau play-off, tulis media Cina tersebut. Di sisi lain, pekerjaan proses naturalisasi Struijk juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar, tutupnya. Back Leeds United, Pascal Struijk tengah ramai dirumorkan akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kehadiran Pascal Struijk tentu akan menambah kekuatan tim Garuda. Struijk santer akan menjadi WNI dan membela timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Rumor soal Struijk membela timnas Indonesia pun menimbulkan reaksi dari publik Cina. Mereka cukup heran mengapa sejumlah negara seperti Indonesia cukup mudah untuk naturalisasi seorang pemain. Mengapa begitu mudah bagi negara lain naturalisasi pemain tetapi begitu rumit bagi negara kita? Komentar salah satu netizen Cina di pemberitaan mengenai Pascal Struijk. Salah satu media Cina, Sohu, kembali mengulas peluang Struijk untuk membela timnas Indonesia di laga melawan Cina dan Jepang. Dilaporkan baru-baru ini, Pascal Struijk sangat tidak puas dengan Federasi Sepak Bola Belanda karena ia terobsesi bisa membela tim nasional Belanda. Namun Orange bersikap dingin kepadanya hingga akhirnya ia memutuskan membela tim nasional Indonesia, ulas media Cina tersebut. Masih dari sumber yang sama, jika Pascal Struijk membela timnas Indonesia, hal itu menjadi sinyal bahaya untuk Cina.
Ulasan mengenai kondisi Cina yang berada di posisi bahaya jelang melawan timnas Indonesia membuat netizen mereka bereaksi keras. Kapan tim nasional Cina pernah aman? Negara-negara Asia lainnya yang tadinya kelas 3 terus bekerja keras untuk naik kelas, ungkap salah satu netizen Cina. Secara skill dan kedewasaan di lapangan, Pascal Struijk terus meningkat. Bahkan di Leeds United, ia menjadi deputi kapten Ethan Ampadu. Nilai lebih dari Pascal Struijk ialah ia merupakan pemain serba bisa. Salah satu pundit Inggris, Barend Cross, beberapa tahun lalu bahkan menilai Struijk mirip dengan Vincent Kompany. Pascal Struijk pemain serba bisa. Ia bisa bermain sebagai bek kiri atau gelandang bertahan. Tetapi posisi terbaiknya adalah bek tengah, ujar Cross seperti dilansir dari Sporza.bi. Ia bek besar dan sangat kuat yang memiliki sundulan yang baik dan tangguh dalam duel di udara. Dari segi gaya bermain, Anda dapat membandingkannya dengan Vincent Kompany. Meskipun ia belum sampai tahap yang dimiliki Kompany, sambung Cross. Selain itu, kata Cross, teknik yang dimiliki Struijk sangat bagus. Hal ini berkat ia menimba ilmu sepak bola di Akademi Ajax. Selain kemampuan fisiknya, Struijk juga memiliki teknis yang sangat bagus. Ini berkat ia menimba ilmu di Ajax, kata Cross.